luar biasa bagaimana kehidupan kita itu bisa berubah. Sesungguhnya kita akan melihat terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanan ke Damasik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Akulah Yesus yang engkau aniaya itu." Kita akan melihat bagaimana Paulus mengalami perubahan. Sekalipun Paulus itu adalah orang yang selalu menganiaya umat Tuhan pada waktu itu. Ketika rasul-rasul memberitakan kabar itu dan banyak orang percaya di Yerusalem. Banyak orang menjadi pengikut Kristus. Dan Pauluslah yang menjadi anti daripada pengikut Kristus Yesus. Dia tinggalkan kejahatannya, dia tinggalkan penganiaya, dan dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Akhir hidupnya dia menulis 13 surat dalam perjanjian baru. Dia berubah total, dan kehidupannya itu hanya berubah melalui perjumpaan dia dengan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita tahu motor kita rusak atau mobil kita rusak, bawa kemana? Pastilah kita bawa ke bengkel. Karena di sana ada orang yang mengetahui, orang yang tahu tentang motor itu seperti apa, orang yang tahu tentang mobil itu seperti apa, orang yang tahu tentang kendaraan kita itu seperti apa. Tentunya kita akan bawa ke tempat servis, bukan? Ya, tentunya kita akan bawa ke sana. Tetapi bagaimana kehidupan manusia yang hancur ini dibawa kemana? Saudaraku, alamat yang tepat adalah kepada Yesus. Ketika hidup kita ini datang kepada Yesus, ketika serahkan hidup kita kepada Yesus, menyadari bahwa kita orang-orang yang berdosa, disitulah awal dari perubahan itu akan terjadi. Disitulah kita akan berubah, disitulah kita akan melihat perubahan itu segera datang dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin selama ini kita berpikir bagaimana kita harus berubah. Kita ingin berubah, tetapi bagaimana caranya? Caranya itu, mari kita datang kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Ketika engkau dengar firman Tuhan, saya percaya saudara akan berubah. Ketika Paulus dengar firman Tuhan yang datang memanggil dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dia sadar bahwa Yesus yang tidak bersalah yang dia aniaya. Dia sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa. Disitulah perubahan itu terjadi. Karena itu mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan khawatir untuk perubahan itu terjadi dalam kehidupan saudara. Tapi hari ini segera mengakui Yesus adalah Tuhan dalam hidupmu dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan engkau setia mendengarkan suara Tuhan, disitulah perubahan itu akan segera terjadi dalam kehidupan saudara. Jangan ragu, jangan takut dengan hidup saudara. Hidup saudara itu hanya sekecil di tangan Tuhan, yang sanggup diubahkan oleh tangan Tuhan itu ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Sudahkah saudara menyerahkan hidup sama Tuhan? Kalau belum, ini waktunya saudara. Serahkan hidup sama Tuhan. Jangan tunda hari besok. Jangan tunda bulan besok. Jangan sudah tahun besok 1 Januari saudara mau berubah. Omong kosong, ini bisa akan tipu saudara. Hari ini waktunya saudara untuk berubah. Hari ini saudara waktunya untuk menyadari bahwa saudara orang yang berdosa yang membutuhkan Tuhan. Ketika saudara menyerahkan hidup sama Tuhan, ketika saudara membutuhkan Tuhan, Tuhan sendiri akan mengubah kehidupan saudara. Dari kehidupan saudara yang khawatir, bagaimana saya mau mengubah hidup saya mau berubah, ingin menjadi orang Kristen yang baik, menjadi orang percaya yang berbuah, menjadi orang Kristen yang berhasil. Tetapi bagaimana cara berubah? Bagaimana cara untuk mengubah kehidupan saya? Saudaraku datang kepada Yesus. Cukup saudara akan berubah. Yakin, percaya. Saudara akan berubah seperti Paulus, yang berubah 180 derajat. Dari kehidupannya yang lama penjahat, tapi menjadi pemberita Injil yang berhasil dalam perjanjian baru. Saudara, kita kenal kitab-kitabnya. Mulai dari Roma sampai seterusnya 13 surat yang dia bisa tulis. Hanya karena perjumpaan pribadi dengan Kristus. Itulah kunci perubahan kehidupan. Mari Bapak Ibu Saudara, serahkan hidup kepada Tuhan. Kalau saudara mau berubah, datang kepada Tuhan, serahkan hidup kepada Tuhan. Dan dengar suara Tuhan dan lakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan saudara. Maka saudara pasti akan berubah. Jangan khawatir, jangan bimbang. Saudara akan berubah, percayalah Tuhan. Yesus Kristus adalah sang pengubah pribadi yang dapat mengubah setiap orang yang mau menerima dia sebagai Tuhan
dan Juru Selamat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.